Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Malia SPD MSI, selaku Kepala SMK Veteran 1 Sukoharjo, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan. Apakah Bapak berkenan untuk nanti pertanyaan terkait praktek pengambilan keputusan? Ya, siap Pak Bangun. Ya, saya coba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan terkait praktek pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di SMK Veteran 1 Sukoharjo? Ya, terima kasih Pak Bangun. Mungkin bisa saya jelaskan ya, saya di sini sebagai kepala sekolah ya. Memang dalam hari ini banyak sekali kasus-kasus ataupun permasalahan ya, yang mungkin masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral ini, karena memang dari sekian banyak permasalahan dalam hal ini saya selaku kepala sekolah memang wajib mempertimbangkan segala hal sebelum memutuskan terkait dengan segala permasalahan yang saya hadapi di sekolah kita ini. Namun untuk mengidentifikasikan terkait dengan apakah kasus seperti kasus biasa ataupun dilema etika, memang dan ini untuk dilema etika ini sering kali saya temui, dan memang di situ saya benar-benar harus memilih di antara permasalahan yang mana keputusannya itu saya harus bisa mengambil di antara dua keputusan yang sama-sama benar sebetulnya, sama-sama ada dampak dan manfaatnya juga, namun bagaimana saya bisa mempertimbangkan dengan lebih bijaksana, lebih seksama untuk bisa mendapatkan keputusan yang nantinya memang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kebaikan semuanya. Mungkin itu Pak Bangun. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua terkait selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMK Veteran 1 Sukoharjo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, selama ini yang saya jalankan di dalam mengambil keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus yang ada kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikan, ini memang di sini dalam mengambil keputusan saya selalu mengedepankan identifikasi permasalahan secara rinci dan lebih jelas lagi. Artinya seperti kepentingan yang memang ada dasar hukum atau aturan, itu memang akan saya lihat dulu apakah memang kebijakan atau aturan itu memang kalau diterapkan ya, itu memang benar-benar membawa kemanfaatan yang besar bagi sekolah. Kemudian setelahnya saya akan menimbang secara dampak sosial ataupun dari sisi kemanusiaan terkait dengan keputusan tersebut, apakah dampak manfaatnya juga bisa memberikan kemanfaatan pada semua warga di sekolah. Ini tentunya dua hal ini memang betul-betul saya kaji sampai nanti akhirnya saya juga membicarakannya pada staf pimpinan yang lain untuk mempertimbangkan sebelum betul-betul saya memutuskan terkait dengan permasalahan tersebut. Itu Pak Bambang itu. Ya. Untuk selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SMK Veteran 1 Sukoharjo terkait ya tadi untuk pengambilan keputusan. Ya, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa saya lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masuk dalam ranah
dilema etika ini memang yang pertama saya akan mengumpulkan atau mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang bermasalah. Artinya saya akan mencari data sevalid mungkin, masalahnya apa, kemudian dampaknya apa, kemudian baru setelah itu saya mencoba untuk merumuskan permasalahan tersebut dalam sebuah konsep penyelesaian yang terbaik itu seperti apa. Dan dalam hal ini saya memang mengambil jalan musyawarah, ya, setidaknya dengan tim manajemen sekolah untuk bisa mendapatkan masukan-masukan bagaimana baiknya terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Dan setelah memang semuanya mantap dalam artian pertimbangan sudah kuat untuk bisa kita jadikan sebuah keputusan, lalu kita tetapkan keputusan sebagai hasil akhir dari apa yang memang harus kita putuskan. Mungkin itu Pak Bangun. Selanjutnya terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, saya mau menganggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang terpenting bagaimana kita tetap dalam ranah memanusiakan manusia. Dalam arti bahwa kebijakan akan saya kemas menjadi sebuah kebijaksanaan yang mana kebijakan tersebut memang ada unsur bisa membuat orang sadar, memahami akan kesalahan yang mungkin ada konsekuensi yang perlu dijalankan setelah yang bersangkutan melakukan sebuah kesalahan terkait dengan mungkin aturan atau kebijakan yang ada. Jadi pada prinsipnya bagaimana bisa tetap menggunakan unsur kemanusiaan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Itu Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini yang tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa memutuskan secara proporsional. Karena dalam hal ini saya mungkin harus berperan dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memutuskan sebagai dalam hal ini kepala sekolah, sebagai pengayom, pelindung, juga penanggung jawab di sekolah kita ini. Namun di satu sisi saya juga sebagai manusia biasa yang membutuhkan juga interaksi yang baik kepada teman-teman kerja, dan tadi bagaimana saya juga harus bisa membangun emosional yang baik pada teman-teman warga sekolah ini. Nah, ini memang menjadi tantangan saya bagaimana bisa menyelaraskan semuanya. Keputusan saya ini setidaknya tidak membuat dampak sakit hati ataupun dampak pada hal-hal yang mungkin akan mengurangi rasa kekeluargaan di antara warga di sekolah kita ini. Mungkin tantangan yang terbesar seperti bagaimana bisa menjelaskan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan pribadi. Mungkin itu Pak. Bapak. Selanjutnya nih Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk pertanyaan Pak Bangun dalam hal ini memang situasional sekali Pak. Artinya memang dalam permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini mungkin muncul saat misalnya Bapak Ibu guru kita coaching di dalam, mungkin ada permasalahan-permasalahan di dalam mengajar atau mungkin ada kendala di sekolah, apapun itu dari coaching baru kemungkinan muncul ada sebuah dilema etika yang mana Bapak Ibu tersebut minta pertimbangan ataupun keputusan dari kepala sekolah terkait masalah yang dihadapi. Nah, kalau yang seperti ini memang mestinya
bisa kita selesaikan di tempat. Artinya kalau memang membutuhkan keputusan segera dengan pertimbangan yang matang, dengan mau melihat latar belakang permasalahan yang ada, biasanya saya langsung bisa memutuskan saat itu juga. Namun ketika permasalahan yang terjadi merupakan sebuah permasalahan yang dalam arti berdampak secara signifikan ataupun secara umum di sekolah, maka dalam hal ini kami menggunakan prosedur, kami akan mengumpulkan dulu dari tim manajemen untuk bersama-sama ya, membahas sebelum kami memutuskan sesuatu yang memang semuanya untuk kepentingan bersama atau kepentingan di sekolah ini. Ini memang prosedurnya situasional, melihat bagaimana dampak keputusan yang akan kita berikan. Mungkin itu Pak. Selanjutnya terkait adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pastinya ada Pak. Artinya faktor-faktor ataupun seseorang yang selama ini mempermudah dan membantu saya di dalam mengambil keputusan. Ini memang di sekolah kita juga ada penasihat sekolah, dalam hal ini sebagai sesepuh yang dia juga bisa kita ajak untuk memberikan bimbingannya, arahnya ketika kita ada permasalahan atau hal-hal yang mungkin sulit untuk kita putuskan, sehingga kita ada seorang penasihat yang ada di sekolah kita ini. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah dan membantu saya di dalam mengambil keputusan tentunya adalah staff manajemen di sini. Artinya Pak Kepala Sekolah ini memang dan ini memang sudah saya persiapkan untuk bagaimana kita selalu kompak ataupun bersama-sama di dalam mengatasi semua permasalahan yang ada di sekolah ini. Setidaknya kerjasama ataupun kebersamaan ini akan menguatkan saya di dalam mengambil keputusan. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya pada saya, namun memang betul-betul sebuah keputusan bersama dari tim manajemen sekolah, sehingga mungkin hal ini yang mungkin akan meringankan dan memudahkan saya di dalam setiap mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, terkait dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oh ya, terima kasih Pak Bangun. Ini terakhir ya. Ini pembelajaran apa yang saya petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini jelas akan mendewasakan kita, Pak. Dalam mendewasakan kita di dalam bagaimana bersikap yang adil dan bijak dalam mengatasi setiap masalah-masalah yang sulit. Dalam kasus dilema etika ini memang sangat-sangat dibutuhkan sebuah kedewasaan, kematangan dalam emosi, dan juga dalam hal ini keterampilan sosial dan emosi kita memang sangat-sangat diasah ketika kita menghadapi dilema etika. Bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran diri, bagaimana kita bisa memiliki pengontrolan di manajemen emosi kita, kemudian bagaimana kita memiliki kesadaran sosial, menjalin relasi, dan kemampuan dalam memutuskan atau bertanggung jawab. Semua kompetensi sosial dan emosional ini memang dalam kasus-kasus dilema etika ini memang sangat diasah, sehingga nantinya memang kedewasaan saya sebagai pemimpin itu memang sangat-sangat manfaat yang besar sekali. Semakin banyak kita mampu di dalam mengatasi masalah-masalah dilema etika, tentunya kedewasaan kita insya Allah akan semakin baik dan matang lagi. Itu Pak Bangun jawaban saya. Iya Pak, terima kasih atas jawaban dari Bapak, dan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan Bapak dalam wawancara, dan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Baun. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Muhammad Saiful Anwar SPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Karangmongo. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Maksud kedatangan saya ke sini untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Apakah nanti diperbolehkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bapak? Siap, kami berikan dan mungkin insya Allah bisa bermanfaat buat Anda. Terima kasih Bapak. Langsung saja nih Bapak. Ya, Terkait yang pertama Pak, pertanyaan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SDN Negeri 3 Karangmongo. oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bangun. Bahwa saya sebagai kepala sekolah di SDN 3 Karangmongo penting dalam menciptakan lingkungan yang terbuka dan untuk berdiskusi. Ya, dalam mengamati interaksi antara siswa, kemudian guru dan staf, serta mendengarkan keluhan dan atau masukan dapat membantu untuk mengidentifikasi dari dilema etika tersebut. Pelatihan untuk staf, guru tentang nilai moral dan etika juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengenali dan menangani situasi tersebut. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, saya selaku kepala SDN 3 Karangmongo akan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, seperti dari siswa, dari guru dan orang tua serta staf karyawan yang ada di sini. Sehingga selanjutnya saya juga akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap opsi yang berusaha untuk mencapai konsensus. Analisis nilai-nilai yang terlibat yang nantinya dapat membantu untuk mengidentifikasi dari solusi yang seimbang. Lanjut yang ketiga nih Pak, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di SDN. Jadi untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu meliputi mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian melibatkan daripada tim dalam diskusi. Dalam mempertimbangkan opsi yang ada, mengevaluasi pro dan kontra, sehingga nanti akhirnya dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai dan misi sekolah. Setelah keputusan diambil, sebenarnya penting untuk mengomunikasikannya dengan jelas dan sehingga kita dapat memantau daripada hasilnya. Untuk selanjutnya yang keempat itu Pak, terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika. Hal-hal yang saya anggap efektif itu termasuk membangun budaya keterbukaan.
untuk berdiskusi, sehingga dalam menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengevaluasi daripada situasi serta melibatkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan, itu dapat konsistensinya bisa dalam penerapan nilai-nilai etika juga sangat penting. Selanjutnya ya Pak, ke yang kelima itu terkait hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang sering muncul itu adanya perbedaan pendapat di antara guru, staf dan orang tua, baik tekanan dari luar yang sehingga membuat keputusan tertentu dan ketidakpastian tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan. Selain itu, untuk menghadapi konflik antara nilai pribadi dan nilai institusi juga bisa menjadikan rumit daripada tantangan yang sering muncul. Oh iya, nah, coba melanjutkan lagi Pak. Berikutnya terkait apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam menangani kasus dilema etika, saya biasanya mengikuti prosedur yang struktural. Yang pertama, kami mengidentifikasi masalah dulu, yaitu mengumpulkan informasi dari awal dan memahami dari konteks masalah tersebut. Kemudian kami mendiskusikan awal, mengadakan pertemuan cepat dengan pihak terkait untuk mendengar pandangan mereka. Kemudian tahapan analisis, yaitu kami melakukan analisis mendalam terhadap situasi, termasuk nilai-nilai yang terlibat di dalamnya. Nah, yang kedua, selanjutnya kami melakukan tahapan konsultasi. Di tahap ini tahapan ini jika diperlukan berkonsultasi dengan tim manajemen atau dewan etika atau dewan guru. Nah, yang selanjutnya dalam tahapan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan ini kami membuat keputusan berdasarkan analisis dan masukan yang kami terima. Kemudian selanjutnya tahapan tidak lanjut. Di tahap ini kami memantau untuk implementasi dan dampak dari keputusan yang telah kita ambil. Untuk jadwalnya bisa bervariasi tergantung kompleksitas masalah. Di masalah baik yang berat, ringan, sedang maupun yang berat. Sehingga akan tetapi saya berusaha untuk tidak menunda-nunda. Karena apa? Suatu hal yang bersifat masalah itu harus segera diselesaikan, terutama untuk masalah atau situasi masalah yang bersifat mendesak. Ya, Pak. Selanjutnya ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi di SD kami ketika sekarang ada beberapa faktor yang mempermudah atau dalam memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan, termasuk itu dukungan dari tim manajemen yang solid, adanya budaya kolaboratif di sekolah, dan akses ke sumber daya atau panduan etika yang kuat. Selain itu, masukan dari orang tua wali murid, kemudian dari guru dan staf sangat berharga, sehingga dalam memberikan perspektif tambahan
kami dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran utama dari pengalaman tersebut adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga dapat melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mengingat bahwa setiap keputusan memiliki dampak yang untuk jangka panjang, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip etika itu. Kesadaran akan kompleksitas dilema etika juga dapat membantu saya, terutama penegak umumnya di SDNT Karangmangu, untuk menjadi lebih reflektif dan bijaksana dalam Ini Bapak Musaiful Anwar SPD. Untuk pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai, Bapak. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan, untuk kesempatan dan waktu yang diberikan juga. Semoga Bapak diberi kesehatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan Bapak untuk wawancara di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur suwun Pak Bangun untuk wawancara